Halo Sobat Sejarah, selamat datang kembali. Di episode-episode sebelumnya, kita sudah membahas panjang lebar tentang arkeologi, otonomi, dan akar nama Palestina. Nah, hari ini kita akan masuk ke bagian yang sedikit filosofis, tapi sangat penting. Bagaimana sih sebenarnya cara kita membaca atau meletakkan sejarah Palestina dengan benar? Sebab kalau kacamata yang kita pakai salah, gambar yang kita lihat juga pasti keliru. Kita akan membedah bedanya sejarah murni, mitos nasionalis, dan narasi kolonial. Yuk, kita mulai diskusinya. Assalamualaikum Sobat Sejarah. Di bulan yang suci ini, POV Sejarah hadir menemani waktu jelang berbuka Anda. Bersiaplah, kita akan menyingkap tabir waktu dan menyaksikan langsung jejak peradaban dunia. Sobat Sejarah, banyak negara di dunia zaman sekarang ini membangun identitasnya lewat mitos. Sejarawan terkenal seperti Benedict Anderson dan Eric Hobsbawm menyebut ini sebagai penemuan tradisi atau komunitas yang dibayangkan. Artinya, para penguasa sering menyeleksi sejarah, membuang memori yang tidak menguntungkan, dan membesar-besarkan cerita tertentu demi tujuan politik. Tapi, dalam menceritakan sejarah Palestina, kita tidak ingin melakukan itu. Kita tidak sedang membuat dongeng kebangsaan atau mitos tandingan untuk melawan penjajah. Kita ingin sejarah Palestina diceritakan apa adanya, rasional, berbasis bukti, dan jujur. Disinilah kita harus kritis. Banyak akademisi Barat dan Israel yang liberal mencoba menormalkan Zionisme. Mereka bilang, oh, Zionisme itu sama saja kok dengan nasionalisme negara Eropa lainnya yang suka bikin tradisi baru. Tapi tunggu dulu, kalau kita membaca sejarah dari bawah, yaitu dari kacamata korban, yaitu penduduk asli Palestina, Zionisme bukanlah nasionalisme biasa. Zionisme adalah gerakan kolonialisme pemukim. Artinya, mereka tidak sekedar datang untuk berkuasa, tapi datang untuk mengganti penduduk asli. Ini yang membedakannya, karena gerakan ini diikuti dengan pembersihan etnis, penghapusan memori sejarah, dan genosida budaya. Jadi, menempatkan isu ini sekadar sebagai politik identitas biasa adalah sebuah kesalahan fatal. Lalu bagaimana sejarah Palestina harus ditulis? Jawabannya, secara mandiri, merdeka seutuhnya. Selama ini, sejarah Palestina selalu dikait-kaitkan dengan cerita-cerita di Perjanjian Lama. Palestina hanya dijadikan latar belakang panggung dari sejarah orang lain. Kita harus membebaskan sejarah Palestina dari perdebatan teologi atau kajian Alkitab. Sejarah masyarakat Palestina, budaya mereka, dan ekonomi mereka punya hak penuh untuk berdiri sendiri. Seperti yang ditegaskan oleh akademisi Keith Whiteland, kita harus menceritakan sejarah bangsa Palestina tanpa harus terus-menerus disangkut pautkan dengan klaim-klaim kitab suci kaum penjajah. Dan yang paling penting Sobat Sejarah, kita tidak perlu mengklaim bahwa sejarah Palestina itu lurus, rapi, dan tanpa celah tanpa salah. Teks sejarah yang jujur mengakui bahwa warisan Palestina itu sangat berlapis-lapis. Ia adalah perpaduan gaya yang kadang bertentangan, penuh dengan liku-liku, memori yang hilang, dan penindasan yang silih berganti. Justru disitulah letak keindahannya. Palestina adalah bukti nyata dari sejarah manusia yang kompleks. Ia adalah tempat bertemunya peradaban Timur Dekat kuno dan Laut Tengah Timur dengan segala jatuh bangunnya. Kesimpulannya, membaca sejarah Palestina menuntut kita untuk melepaskan kacamata kolonial dan mitos-mitos buatan. Kita harus membiarkan tanah itu dan penduduk aslinya berbicara untuk diri mereka sendiri. Mempelajari sejarah dengan jujur adalah langkah pertama menuju keadilan. Terima kasih sudah mengikuti rangkaian wawasan sejarah yang mendalam ini. Semoga perspektif baru ini membuat kita lebih kritis dalam menyaring informasi sejarah ke depannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar edukasi sejarah seperti ini terus menyebar. Sampai jumpa di topik seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.